Maka Rumah Pancasila tidak main-main. Kita langsung membuatkan surat pengaduan. Kami tidak takut. Mau digagalkan dalam hal apapun kami tidak takut. Justru menimbulkan keberanian luar biasa bagi kami untuk membuat agar ruang-ruang sidang itu menjadi benar-benar tempat bagaimana kita mengundang Tuhan untuk ikut memberikan putusan. Tidak main-main kalau. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Hari ini Rumah Pancasila dan kantor hukum kami Law Firm Ilse Parera mengirimkan surat pengaduan kembali kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 491-PDT-G-2021 di Pengadilan Negeri Semarang karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan kronologis perkara sebagai berikut. Klien kami adalah seorang laki-laki yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam proses persidangan, klien kami meninggal dunia. Perkaranya pada awalnya adalah perkara berbayar. Ketika klien kami meninggal dunia, maka Yang Mulia Majelis Hakim memberikan waktu kepada ahli waris untuk menentukan apakah melanjutkan perkara tersebut atau menghentikan perkara tersebut. Maka ahli waris daripada klien kami datang ke kantor kami dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk melanjutkan perkara, dan kami menyatakan kami tetap akan menangani perkara ini secara pro bono apabila pihak ahli waris berkeinginan untuk tetap melanjutkan perkaranya. Maka kemudian para ahli waris ini menyatakan melanjutkan perkaranya. Berhubung dalam jangka waktu 2 minggu, proses pengurusan surat-surat berupa surat keterangan kematian dan ahli waris masih di dalam proses, maka Yang Mulia Majelis Hakim memberikan waktu kembali sampai tanggal 28 Juni kepada pihak penasihat hukum dan ahli waris untuk menyiapkan surat-surat demi melanjutkan perkara. Setelah surat-suratnya lengkap, ini ada surat keterangan kematian, kemudian ada surat keterangan ahli waris, maka kemudian ahli waris memberikan kami kuasa. Karena salah satu ahli warisnya itu adalah masih di bawah umur, maka dia ada kuasa yang khusus terlebih dahulu kepada salah satu ahli waris yang lain. Kemudian mereka bersama-sama memberikan kuasa kepada kami. Surat kuasanya di sini tertanggal 24 Juni 2022. Tanggalnya 24 Juni. Maka pada sidang tanggal 28 kami hadir di muka persidangan, tim Rumah Pancasila hadir di muka persidangan dan mengikuti proses persidangan. Yang uniknya adalah pada tanggal 28 tersebut tim penasihat hukum hadir, ahli warisnya hadir, hakimnya langsung membacakan putusan. Ini ada putusannya ya, salinan resminya ini ada. Yang menarik di dalam pertimbangannya itu untuk menghentikan perkara ya. Pertimbangannya di halaman 2 sampai dengan 3 ini disebutkan begini secara singkat. Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Juni 2022, kuasa penggugat di dalam persidangan menyatakan bahwa berdasarkan rapat musyawarah para ahli waris prinsipal penggugat, diputuskan bahwa para ahli waris prinsipal penggugat tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh prinsipal penggugat yang tercatat di bawah register perkara nomor 491-PDT-G-2021-PN Semarang. Tidak ada yang disampaikan itu karena ahli warisnya hadir di muka sidang, didampingi tim penasihat hukum dengan membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani tanggal 24 Juni. Ini merupakan sebuah kebohongan di dalam menjatuhkan putusan. Dan putusan ini amarnya keadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. In vacatio Dei.
3 orang majelis hakim ini mengundang Tuhan untuk ikut hadir di dalam menjatuhkan putusan ini, tetapi pertimbangannya adalah fakta yang bohong. Daftar gugatan perdata itu bayar. Uangnya itu bayar. Terhadap putusan ini tidak bisa dilakukan banding, tidak bisa dilakukan kasasi, tidak bisa dilakukan PK. Yang bisa dilakukan adalah gugatan baru. Ahli waris menginginkan perkara ini lanjut. Maka Rumah Pancasila tidak main-main. Kita langsung membuatkan surat pengaduan. Kami mohon ya, tolonglah para hakim di Pengadilan Negeri Semarang secara khusus. Jangan karena kami itu sering melaporkan, bahkan kemarin baru melaporkan Pak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, kemudian memberikan putusan-putusan yang merugikan para pencari keadilan di mimbar persidangan yang kebetulan kami dampingi. Kami hidup itu karena Tuhan, bukan karena penanganan perkara yang kami ambil di dalam ruang-ruang sidang. Kami tidak takut. Mau digagalkan dalam hal apapun kami tidak takut. Justru menimbulkan keberanian luar biasa bagi kami untuk membuat agar ruang-ruang sidang itu menjadi benar-benar tempat bagaimana kita mengundang Tuhan untuk ikut memberikan putusan yang adil. Tidak main-main kalau ini. Maka yang kami lampirkan sebagai alat bukti ke Mahkamah Agung adalah, yang pertama adalah surat kuasa dari ahli waris, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan juga rekaman sidang pada tanggal 28. Jadi tidak main-main ini. Kami setiap sidang kami rekam. Maka kalau putusan ini didasarkan bahwa adanya penggugat yang menyampaikan bahwa prinsipal tidak melanjutkan perkara, itu adalah sebuah kebohongan karena ada rekamannya. Semoga ruang-ruang sidang kita semakin adil ya bagi seluruh hakim di rumah Indonesia. Dan kami berharap jangan memusuhi kami yang selalu mencoba untuk menegakkan keadilan. Karena ketika Anda memusuhi kami, sebenarnya Anda membuat jurang malapetaka bagi Anda sendiri. Jalan yang terbaik bagi kita itu adalah mengikuti semua aturan hukum yang sudah kita buat untuk melakukan penegakan hukum dalam bingkai Pancasila tanpa merugikan siapapun. Hadirlah kita sebagai orang-orang yang diamanatkan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, cinta kasih. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ruang sidang membisu saat